Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmani Karya Sinurat, MPM 521050, kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum. Materi yang akan dibahas: 1. Hakikat kurikulum, 2. Landasan kurikulum, 3. Prinsip kurikulum, 4. Kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. 1. Hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. 2. Landasan kurikulum. A. Landasan filosofis. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam kegiatan belajar. B. Landasan psikologi. Landasan psikologi harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. C. Landasan sosial budaya. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. 3. Prinsip kurikulum. A. Prinsip umum. Prinsip fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Prinsip khusus, berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran. 4. A. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari. B. Kurikulum 1952. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. C. Kurikulum 1964. Konsep pembelajaran kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau arsitek, keterampilan dan jasmani atau disebut pancawardhana. D. Kurikulum 1968. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. E. Kurikulum 1975. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. F. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum ini juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. G. Kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. H. Kurikulum 2004. Kurikulum ini menitik beratkan pada 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetisi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. I. Kurikulum 2006. Prinsip kurikulum ini yaitu penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. J. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki waktu cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.